Saya sendiri ketika saya berpikir untuk menyelenggarakan kegiatan Nasrus Sanad ini, sebetulnya saya digerakkan oleh ingatan tentang wejangan dari guru saya, Sayyidi Syekh Kiai Maimun Zubair, ketika beliau mengatakan kepada saya waktu itu bahwa pondok pesantren itu kalau ingin bertahan lama harus punya sanad dari Tebu Ireng. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri ketika beliau mengundang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, yang beliau undang adalah ulama-ulama yang bersanad. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz beserta keluarga besar Tebu Ireng, Duriyah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dan Nyai Faridah hadir bersama kita di sini. Terima kasih. Yang saya hormati Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno. Yang saya hormati sesepuh geng Visipol UGM, Kiai Haji Suem Wijaya juga hadir di sini. Pengasuh Pondok Pesantren Rejoso. Yang saya hormati jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, khususnya dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah, para kiai, para santri yang hadir. Kita masih menunggu kehadiran Yang Mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang insya Allah saat ini masih dalam perjalanan. Sebagaimana tadi telah disebut oleh Kiai Hodri Arif, Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU, bahwa saya menginstruksikan kepada RMI untuk menyelenggarakan kegiatan Nasrus Sanad ini sudah tidak kurang dari 2 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali saya minta RMI untuk mengadakan kegiatan Nasrus Sanad ini. Tapi memang ada beberapa hambatan, antara lain bahwa Ketua RMI yang lama yaitu Kiai Dian Nafi wafat, kemudian digantikan oleh Kiai Hodri Arif ini. Dan saya kira hambatan yang paling mendasar adalah karena teman-teman RMI ini overthinking, terlalu banyak berpikir, sehingga tidak bisa segera terlaksana. Dan yang paling banyak dipikirkan itu saya tahu adalah soal biayanya. Sehingga 2 tahun harus menunggu terlaksananya kegiatan ini. Itu pun alhamdulillah ini fadlun minallah. Bahwa kemudian Pak Profesor Dr. Pratikno diangkat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
dan beliau merekrut sekretaris RMI, Saudara Ulun Nuha menjadi salah seorang staf khususnya. Sehingga kemudian justru Menko PMK yang memicu kegiatan ini bisa langsung terlaksana hanya dalam waktu mungkin beberapa minggu belakangan ini. Tidak ada 2 bulan. Alhamdulillah. Ya, walaupun ya pokoknya menterinya ketika ditanya biayanya gimana, udah beres. Beres. Beresnya kapan? Ya nanti kita lihat. Gitu. Tapi memang Pak Pratikno ini ahli eksekusi kebijakan. Dan beliau sudah lama secara khusus dan intens membantu NU. Dan sudah kita lihat hasilnya. Jadi dulu sesudah muktamar ke-34 di Lampung, Pak Pratikno ini secara to the point minta kepada saya, beliau bilang, gimana kalau UNU Jogja ini saya garap sendiri saja. Ya silakan Mas, saya terima jadi, saya bilang. Dan saya tidak tahu udah apa saja beliau lakukan, ya saya nurut saja. Termasuk saya di eret-eret datang ke Abu Dhabi, ketemu dengan Muhammad bin Zayed dan lain sebagainya, ketemu dengan menteri-menteri dari Uni Emirat Arab. Dan alhamdulillah jadi UNU Jogja ini yang semula sebelumnya itu ya seperti pada umumnya UNU-UNU yang lain lah gitu ya. Gedungnya minjam punyanya orang misalnya begitu itu. Sekarang baru saja keluar bahwa UNU masuk dalam 10 besar universitas inovatif terbaik seluruh dunia. Ini karyanya Pak Pratikno dalam kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Masya Allah. Nah maka ya kita bersyukur bahwa kemudian sebagai Menko PMK beliau men-trigger terlaksananya kegiatan Nasrus Sanad ini yang kemudian digabungkan dengan agenda tentang elaborasi strategi transformasi pondok pesantren yang sedang kita bangun juga saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kegiatan Nasrus Sanad ini penting? Saya sendiri ketika saya berpikir untuk menyelenggarakan kegiatan Nasrus Sanad ini, sebetulnya saya digerakkan oleh ingatan tentang wejangan dari guru saya, Sayyidi Syekh Kiai Maimun Zubair, ketika beliau mengatakan kepada saya waktu itu bahwa pondok pesantren itu kalau ingin bertahan lama harus punya sanad dari Tebu Irung. Pondok pesantren itu kalau ingin bertahan lama harus punya sanad dari Tebu Ireng. Ini daunnya Syekhina Kiai Maimun Zubair waktu itu. Sekian tahun yang lalu, sudah lama sekali. Dan dakwah itu telah memicu rasa penasaran saya, sehingga kemudian saya terus berusaha mencari pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk memahami wejangan beliau itu. Karena Kiai Maimun waktu itu dawuh seperti itu tanpa elaborasi, tanpa syarah. Pokoknya kalau ingin bertahan lama harus punya sanad dari Tebu Ireng.
Nah, saya kemudian mempelajari berbagai macam sumber yang relevan dengan dawuh itu. Pertama-tama, kenapa sanad? Sanad ini adalah inti, tulang punggung sebetulnya dari keberadaan tradisi pesantren dan tradisi Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri, ketika beliau mengundang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, yang beliau undang adalah ulama-ulama yang bersanad. Ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Kemudian beliau mengatakan, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Anda sekalian, wahai para ulama, yaitu komunitas ulama pada zaman Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, adalah ulama-ulama yang telah mendapatkan ilmu, mengambil ilmu dari para guru sebelum mereka, dan para guru sebelum mereka mengambil ilmu dari para ulama sebelumnya dengan syarat yang bersambung hingga kepada ulama-ulama kita tersebut. Sehingga kata Hadratus Syekh, fa antum khazanatuha wa abwabuha. Maka Anda sekalian, wahai para ulama, adalah gudang-gudangnya ilmu dan pintu-pintunya ilmu. Wala ta'tul buyuta illa min abwabiha. Dan janganlah orang masuk rumah-rumah kecuali melalui pintunya. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqon. Barang siapa masuk rumah-rumah tidak lewat pintu, lewat jendela atau lewat genting, orang itu dinamai pencuri. Ya dapat, barangnya dapat, tapi nyolong. Karena tidak melalui pintunya. Dan pintu dari ilmu yang dikatakan oleh Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin, ditegaskan, ala inna hadal ilma din. Ingatlah bahwa ilmu ini adalah agama. Ilmu yang dipelajari oleh para santri ini adalah agama. Sehingga diingatkan, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Berhati-hatilah, telitilah kalian semua dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian belajar ilmu, dan itu berarti dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, orang mungkin memiliki berbagai macam pengetahuan tentang agama yang bisa digunakan untuk berbicara fasih, bisa digunakan untuk mungkin juga mengajarkan pengetahuan-pengetahuan itu kepada banyak orang, tetapi apabila pengetahuan itu tidak didapatkan dari pintunya, maka yang dia bawakan sebetulnya adalah barang curian. Nah, dari dawuhnya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ini kemudian saya membuat kesimpulan bahwa Nahdlatul Ulama ini tidak mungkin dipertahankan keberadaannya kecuali dengan sanad ilmu. Karena ini adalah organisasinya ulama,
Dan disyaratkan bahwa ulama itu adalah ulama yang membawa sanad ilmu yang bersambung sampai dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat bersesuaian sebetulnya dengan apa yang diajarkan oleh masyayikh kita tentang bagaimana agama ini dari Hadratir Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada kita semua. Kalau kita baca misalnya di dalam kitab-kitab tentang kriteria sahabi, siapa yang berhak dianggap sebagai sahabat, maka sebetulnya kriterianya persis sesuai dengan apa yang kita pahami tentang sanad. Karena dinyatakan bahwa seorang sahabi itu adalah man istama'a ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam istima'an mu'tarifan annahu kana fil ard. Walau lahzatan walau lam yash'ur. Seorang bisa disebut sahabat itu kalau dia pernah berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia menyadari, dia mengakui bahwa pada saat itu ada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Dan dia berkesempatan berkumpul dengan Rasulullah. Walaupun karena Rasulullah berkumpulnya itu walaupun hanya sekejap atau bahkan dia tidak menyadari. Jadi misalnya ada kumpul-kumpul orang banyak, ada seseorang ikut kumpul, dan dia tidak tahu bahwa di dalam kumpulan orang banyak itu ada Rasulullah. Ya. Tapi fakta bahwa dia pernah berkumpul bersama Rasulullah itu sudah cukup untuk menjadikannya masuk kriteria sahabi. Atau sebagaimana yang disebut dalam contoh dalam Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Banten, dikatakan bahwa apabila ada seseorang yang tidur, sedang tidur, kemudian Rasulullah berjalan melewatinya, orang yang tidur tadi sudah masuk kriteria sahabi. Karena walau lam yas'ur. Atau sebaliknya mungkin Rasulullah yang sare dan ada orang melewati beliau sudah masuk kriteria sahabi. Tentu saja itu semua dengan syarat bahwa yang bersangkutan harus orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan di dalam elaborasi para ulama selanjutnya adalah bahwa dari ke generasi ke generasi ini sebetulnya dibutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kalau dengan Rasulullah ini cukup lahzatan, sekejap sudah cukup. Dengan sahabat butuh waktu lebih lama. Dengan tabi'in butuh waktu lebih lama. Ya. Ke belakang semakin butuh waktu lebih lama lagi. Apalagi dengan Kiai Zu'em Wijaya ini mungkin butuh seumur hidup untuk berkumpul supaya bisa mendapatkan transfer rohani dari beliau. Nah, wawasan ini Bapak Ibu sekalian memberikan clue kepada kita bahwa agama ini bukan hanya soal kognisi, bukan hanya soal pengetahuan akli saja. Tapi pengetahuan ini, agama ini sebetulnya pada hakikatnya yang paling penting justru adalah transmisi rohani. Dan transmisi rohani itu tidak dapat diterima, tidak dapat terjadi kecuali dengan bersambungnya sanad sampai kepada sumber dari agama itu sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang menerima langsung dari Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah berbagai dinamika masyarakat yang sangat
mempengaruhi kehidupan pesantren dan juga sangat mempengaruhi kehidupan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kita memang dituntut untuk berpikir dan segera menemukan kesimpulan-kesimpulan tentang apa yang harus kita lakukan menghadapi dinamika seperti ini. Kita tahu bahwa yang paling mencolok dan paling konsisten, paling lumintu terjadi terus-menerus di tengah-tengah masyarakat ini adalah perubahan-perubahan. Sampai ada filsuf di masa lalu mengatakan bahwa yang abadi adalah perubahan. Bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, yang abadi adalah perubahan. Karena perubahan terjadi terus-menerus. Apa yang sekarang ini tidak ada, belum tentu, belum pernah ada. Ada dulu banyak yang pernah ada yang sekarang sudah tidak ada karena punah. Maka yang sekarang ada ini belum tentu akan terus ada. Karena bisa saja mengalami kepunahan sebagaimana yang dialami oleh berbagai wujud makhluk yang dulu pernah ada dan sekarang hilang. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, Bapak Ibu, apabila kita sungguh yakin bahwa Nahdlatul Ulama ini, bahwa thariqah pondok pesantren Nahdlatul Ulama ini memang thariqah diniyah yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh umat, kita harus terus berpikir bagaimana agar thariqah diniyah ini dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sekaligus bertahan hidup di tengah perubahan yang seperti apapun yang harus dialami di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dewasa ini ketika akumulasi teknologi telah sedemikian rupa, sementara nature dari teknologi itu sendiri adalah bahwa semakin besar akumulasi yang terjadi dalam teknologi itu, maka semakin cepat juga perubahan-perubahan yang bisa dipicu oleh teknologi itu. Kita tahu hari-hari ini teknologi berubah dengan cepat sekali dan langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Saya ingat betul dulu tahun 90-an itu hampir tidak ada orang yang punya handphone seperti hari ini. Kiai Zu'em itu tahun 90-an kalau mau nelpon harus ke wartel. Itu aja tidak semua orang bisa ditelepon karena tidak semua punya pesawat telepon di rumahnya. Apalagi kalau kita lihat sejarah yang lebih lama tahun 60-an. Mungkin agak menarik kalau saya ceritakan di sini. Jadi ayah saya menikah dengan ibu saya itu tahun 1964. Ayah saya Rembang, ibu saya di Solo, Surakarta. Kemudian ibu saya ikut tinggal di Rembang bersama ayah saya. Pada waktu itu pesawat telepon masih langka sekali. Itu masih pesawat yang harus diongkel gitu itu. Lalu diangkat dan di seberang ada yang nanya mau disambungkan kemana. Nah baru kita ngomong mau disambungkan ke sini. Lalu ada yang nyambungkan baru bisa tersambung. Pesawat telepon waktu itu. Di Rembang yang punya pesawat telepon macam itu cuma 2 rumah. Yang satu di rumahnya Bupati Rembang, dan satunya lagi di rumahnya Kiai Bisri Mustafa, kakek saya karena anggota MPRS waktu itu.
Di Solo, rumah kakek saya di Solo jelas tidak ada pesawat telepon. Tetapi ada yang punya pesawat telepon di seberang jalan rumah kakek saya. Yaitu di kantor DPC Partai Komunis Indonesia. Sehingga kalau ibu saya ingin menelpon kakek saya, yang ditelepon adalah kantor DPC PKI. Kemudian minta tolong mau bicara dengan Pak Kiai Soeburi, lalu pengurus DPC PKI-nya ini yang menyeberang jalan memberitahu kakek saya untuk menerima telepon itu di kantor PKI. Itu tahun 60-an. Tahun 90-an udah cukup banyak pesawat telepon, itu pun tapi belum semua juga memiliki pesawat telepon. Sekarang semua orang pegang handphone. Dan handphone itu sendiri sudah menjadi gadget yang semakin lama semakin smart. Semakin lama semakin pinter. Sehingga jadi lebih pinter daripada yang punya. Dan terus menerus berkembang dengan cepat sekali perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, di tengah semua ini jelas bahwa tantangan untuk bertahan bagi pesantren dan bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini menjadi semakin besar. Mengingat perubahan yang begitu terakselerasi seperti saat ini. Bagaimana kita harus bertahan di tengah-tengah perubahan itu? Kita tahu Bapak Ibu bahwa yang mampu bertahan itu belum tentu yang paling kuat. Belum tentu yang paling besar. Nahdlatul Ulama ini sekarang sudah menjadi organisasi muslim terbesar di dunia. Bukan cuma di Indonesia. Di dunia. Dengan konstituensi menurut survei terakhir 57,6% dari seluruh populasi Indonesia. Itu berarti 57,6% dari sekurang-kurangnya 285 juta jiwa di Indonesia. Ini ngaku NU. Kalau di Jombang ini mungkin ya paling enggak 9 dari 10 orang di Jombang ini ngaku NU lah kira-kira. Di tempo hari saya baru datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Gubernurnya menyampaikan kepada saya bahwa di Palembang itu menurut survei orang yang mengaku NU itu ada 67% dari penduduk Palembang mengaku NU. Jadi kalau kita tangkap 10 orang di jalanan di Palembang itu, yang 6 ngaku NU. Terbesar di seluruh dunia. Tetapi kebesaran ini tidak menjamin kemampuan untuk bertahan. Karena sebelum ini sudah banyak yang besar-besar, yang kuat-kuat, tidak bertahan karena perubahan. Kita semua sudah mendengar, walaupun tidak menangi, tidak ikut mengalami. Dulu ada makhluk namanya dinosaurus, yang besarnya luar biasa. Sekarang sudah tidak ada. Punah, tidak mampu bertahan. Akibat apa? Akibat dari perubahan ekosistem. Sehingga tidak mampu bertahan dan punah. Dinosaurus itu. Tapi ada makhluk yang sangat remeh, bahkan mungkin menjijikkan buat kita. Dari zaman dinosaurus sampai sekarang masih ada bertahan. Itu yang kita temui di toilet-toilet kita itu. Yang namanya kecoa itu. Itu zaman dinosaurus sudah ada. Dan sampai sekarang masih bertahan hidup. Ada juga, saya tidak tahu di sini namanya apa. Kalau di Rembang orang menyebutnya kuangwung. Itu serangga terbang yang besar jempol. Biasanya dia hinggap di pohon-pohon kelapa itu. Itu juga, itu hewan purba.
Dari zaman purba sampai sekarang bertahan. Ini makhluk-makhluk yang kelihatan remeh dan lemah justru bertahan. Apa yang menjadi kunci dari kemampuan bertahan itu? Tidak lain adalah kemampuan adaptasi terhadap perubahan keadaan. Perubahan lingkungan, perubahan ekosistem, perubahan dalam dinamika lingkungannya ini apabila satu makhluk mampu beradaptasi, maka dia akan mampu bertahan hidup. Walaupun kelihatannya lemah dan remeh, kalau mampu beradaptasi, dia akan bertahan. Yang besar-besar, yang kuat-kuat, justru punah. Kenapa? Karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga dia punah. Maka waliyadzubillah, summal iyadzubillah. Jamiah Nahdlatul Ulama yang sudah menjadi paling besar seluruh dunia ini. Dunia pesantren yang juga mungkin menjadi ekosistem pendidikan mungkin terbesar di seluruh dunia. Saya tidak tahu apakah ada model pendidikan dengan sebaran yang begitu besar seperti pesantren yang ada di Indonesia ini. Menurut catatannya Pak Basnang ini katanya sekarang sudah ada 42.000 pesantren di seluruh Indonesia. Dengan jumlah santri yang tinggal di pesantren tidak kurang dari 5 juta orang. Besar sekali. Dan ini bukan soal apakah, ya sebelum kita berpikir apakah memang pesantren dan NU ini masih akan tetap diperlukan. Sebelum itu kita sudah yakin bahwa ini adalah jati diri kita. Ini kita. Maka kita harus berpikir tentang bagaimana Jamiah Nahdlatul Ulama ini terus bertahan sampai kapanpun juga. Dan dunia pesantren ini juga masih terus bertahan sampai kapanpun juga. Dan kunci pertama dari kemampuan bertahan itu adalah adaptasi. Kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sendiri sejak awal mencanangkan agenda tentang strategi transformasi Jamiah. Dengan rangkaian sekian banyak agenda dan desain strategis yang dibangun dan dieksekusi untuk itu. Tadi saya cerita kepada Pak Menko bahwa Wakil Ketua Umum Kiai Amin Said Husni kebetulan tidak ikut hadir hari ini, mendownload satu aplikasi artificial intelligence yang dikenalkan oleh Pak Menko kapan hari di PBNU. Beliau pamer, saya punya AI baru ini, canggih sekali. Kemudian karena tertarik, Pak Amin Said Husni lalu ikut mendownload itu, dan kemudian Pak Amin ini minta rekomendasi dari AI ini tentang bagaimana bangunan strategi transformasi yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama. Keluarlah secara lengkap berupa satu semacam paperwork, kayak makalah begitu, tebalnya tidak kurang dari 29 halaman kalau tidak salah. Dan eloknya isi dari paperwork yang dihasilkan oleh artificial intelligence itu persis sama dengan desain agenda transformasi yang sudah dibuat oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak awal. Makanya saya bilang kepada Pak Menko tadi bahwa sebetulnya PBNU sudah berpikir seperti AI sebetulnya. Dan nyatanya hasilnya sama. Kita melihat bahwa transformasi ini sesuatu yang tidak terelakkan. Memang harus kita kerjakan kalau kita mau bertahan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi karena kita tahu lingkungan berubah, dan kita tidak mau beradaptasi, maka
tidak ada masa depan selain kepunahan. Kepunahan sebagaimana yang dialami oleh makhluk-makhluk purba yang sekarang tidak lagi ada. Karena punah akibat tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ekosistemnya. Maka ketika kemudian PBNU merumuskan transformasi ya, dalam berbagai matranya, termasuk transformasi dalam tata kelola, transformasi di dalam agenda-agenda, dan juga transformasi di dalam positioning, di dalam penempatan posisi NU di tengah keseluruhan konstelasi kemasyarakatan kita, termasuk di dalam politik, itu semua adalah tuntutan-tuntutan dari perubahan dinamika masyarakat yang mengharuskan kita beradaptasi dengan mentransformasikan diri. Demikian juga pesantren. Belakangan ini kita mendengar semakin banyak laporan tentang masalah-masalah yang muncul di lingkungan pesantren ya, terkait dengan perundungan-perundungan. Ya. Mulai dari perundungan fisik bahkan sampai ke Masya Allah ya, perundungan seksual. PBNU sudah sejak 1,5 tahun lalu membentuk Satgas khusus tentang ini. Dan sudah melakukan kajian-kajian dan melakukan eksperimentasi untuk mendorong agar pesantren-pesantren mampu mengatasi masalah-masalah ini. Nah, sejauh ini dari apa yang sudah dilakukan oleh Satgas penanganan kasus-kasus perundungan di pesantren yang dibentuk oleh PBNU itu, kita melihat bahwa akar dari persoalan adalah kegagapan pesantren. Kegagapan pesantren di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru sekarang ini. Banyak orang di kalangan pesantren sampai hari ini masih berpikir bahwa pesantren itu yang ada hari ini itu juga cukup dibuat dengan cara dan dengan model yang sama seperti pesantren-pesantren di masa lalu. Bahkan menganggap bahwa kalau model yang dulu pernah ada dirubah-rubah, itu akan berkurang barokahnya. Misalnya itu ada keyakinan seperti itu. Sehingga semangatnya itu bertahan seperti masa lalu. Bertahan apa adanya misalnya. Sampai ini juga saya mendapat laporan dari Pak Menko, Pak Pratikno yang orang asli Bojonegoro ini. Beliau menyampaikan kepada saya di Bojonegoro itu sekarang menjamur pesantren-pesantren kecil-kecil yang sebetulnya adalah ya seorang ustadz, kiai yang kemudian menerima murid sejumlah orang, makin lama makin banyak, dan karena dia tidak punya fasilitas, semuanya ditampung di rumahnya sendiri. Sehingga berkumpul, berjubel-jubel di satu rumah. Saya tidak tahu, Pak Pratikno belum menyampaikan kepada saya apakah itu santri-santri putri saja, putra saja, atau campur putra-putri itu yang satu rumah semuanya itu. Ini Masya Allah. Nah di tengah kehidupan seperti itu, ini jelas bahwa hal-hal yang tidak diinginkan sangat mungkin bisa terjadi karena lingkungan yang memang sangat tidak memadai untuk hidup dengan baik. Bahkan di pesantren-pesantren besar kita masih melihat fenomena
kurangnya standar kehidupan santri di dalam lingkungan pesantren itu. Di Lirboyo yang santrinya sudah lebih dari 20.000 orang itu ada komplek-komplek yang kamarnya satu kamar mungkin 4 kali 4 meter diperuntukkan untuk 60 sampai 70 orang santri. Sehari-hari banyak santri-santri yang mereka terpaksa ya karena kamar begitu terbatas tidak bisa dipakai untuk tidur. Mereka harus tidur di langgar, di masjid, di emper-emper kelas, dan lain sebagainya. Ini masih banyak kita dapati di pesantren-pesantren kita. Ini berarti bahwa secara fisik, standar kehidupan dari santri-santri ini memang harus diperbaiki. Padahal Bapak Ibu sekalian, pesantren itu dalam dirinya sendiri sebetulnya sudah menyangga beban yang berat sekali. Lepas dari standar infrastruktur fisik yang diperlukan. Tempo hari sebetulnya dalam rangkaian peringatan Harlah NU ke-102 sudah sempat diselenggarakan satu konferensi tentang transformasi pesantren ini. Salah satunya di UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Dan pada kesempatan itu saya sudah berbicara secara komprehensif dan tuntas tentang masalah ini. Antara lain saya singgung bahwa di pesantren itu kita menampung anak-anak usia adolescence, anak-anak usia remaja, ini usia yang paling sulit dalam perkembangan seorang anak manusia, itu usia adolescence, usia yang paling problematis. Mereka harus kita ajak tinggal bersama bertahun-tahun di dalam satu kompleks. Ini sebenarnya sudah beban yang luar biasa berat. Nah ini semua harus kita address, harus kita tangani, harus kita temukan. Bagaimana caranya dunia pesantren ini mampu mengembangkan diri ya, agar beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Dulu pesantren tadi saya singgung di depan jurnalis. Pesantren merupakan wahana komunitas. Di mana segala sesuatu disengkuyung oleh komunitas. Dulu itu Hadratus Syekh saya kira pada zaman beliau dulu. Mungkin beliau tidak harus memikirkan sendiri. Bagaimana kondisi infrastruktur yang ada di Pondok Pesantren Tebuireng ini. Gedung-gedung ini bagaimana keadaannya beliau enggak harus memikirkan sendiri. Mungkin juga karena waktu itu belum ada gedung. Saya pernah lihat foto pesantren Tebuireng zaman itu masih seperti kandang dengan atap rumbia itu. Tapi jelas karena ini wahana komunitas yang memperhatikan. Kalau ada apa-apa, komunitas yang mengurus. Kiainya pokoknya tinggal memberikan pendidikan, pengajaran, dan memberikan transmisi rohani kepada santri. Di puncak kejayaan Tebuireng di masa Hadratus Syekh. Tebuireng ini sudah berkembang besar. Sehingga Hadratus Syekh pada waktu itu sudah kelihatan, apalagi sesudah kemerdekaan, sudah kelihatan sebagai seorang tokoh dengan performa yang sangat kuat. Sehingga suatu kali saya sowan kepada Allahyarham Ki Abdullah Salam. Ki Abdullah bin Abdul Salam, Kajen, pamannya Kiai Sahal Mahfud. Saya sowan sekitar tahun 90-an pada beliau. Beliau bercerita, beliau katakan, aku ini punya guru. Kata beliau, aku ini punya guru. Namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim itu di mata banyak orang kelihatan kaya raya. Punya rumah bagus, punya mobil,
punya sawah-sawah, pondok pesantrennya luas, dan seterusnya. Tapi setelah beliau wafat, baru orang tahu bahwa harta waris beliau yang boleh dibagi kepada ahli waris itu hanya sebuah gentong dengan siwur yang biasa dipakai untuk memandikan jenazah. Sementara yang lain-lain itu semuanya wakaf semua. Bukan, tidak ada satupun yang menjadi hak milik Hadratus Syekh selain gentong dengan siwurnya yang biasa dipakai untuk memandikan jenazah. Saya tidak tahu waktu itu Kiai Mahfud dapat bagian berapa dari gentong itu dulu. Karenanya itu hak milik beliau yang bisa diwariskan. Dan ini masuk akal karena keseluruhan keberadaan pesantren itu adalah wahana komunitas. Sehingga komunitas yang menyengkuyung semuanya. Nah, keadaan yang seperti ini tidak kita dapati lagi hari ini. Dari komplek Pondok Pesantren Tebireng ini, kalau kita tengok kanan kirinya, kita tidak menemui lagi komunitas seperti pada zaman Hadratus Syekh yang menyengkuyung keberadaan Pondok Pesantren Tebireng. Maka kiai zaman akhir ini memang ya luar biasa. Sudah ngajar nggak ada yang gaji, masih harus mikir pondok, mikir gendengnya, mikir bayar listriknya, mikir segala macamnya sendirian. Ini sebetulnya membuat kekhawatiran juga buat saya karena saya mengamati di sana sini belakangan ini ada tren kiai-kiai yang Masya Allah, waliyadzubillah, mudahan tidak terjadi di antara kiai-kiai yang hadir di sini, ya wafat di usia muda. Saya kira karena bebannya terlalu berat. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan Kiai Abdul Hakim Mahfud ini bertahan. Karena disengkuyung sekurang-kurangnya oleh keluarga besar Dzurriyyah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini keadaan yang kita hadapi sekarang. Pesantren harus menghadapi itu dan harus ada jalan keluarnya. Apabila tidak ingin terancam kepunahan. Nah, maka jelas Bapak Ibu sekalian bahwa tuntutan adaptasi itu akan juga menuntut kita semua, pesantren dan Jamiah Nahdlatul Ulama ini untuk juga melakukan perubahan-perubahan ke dalam. Sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Namun kita harus ingat bahwa perubahan-perubahan untuk adaptasi ini tidak boleh sampai mengorbankan jati diri kita. Perubahan-perubahan untuk adaptasi ini tidak boleh kemudian menghilangkan sama sekali jati diri kita. Maka kita juga harus mengidentifikasi dengan jelas apa sebetulnya inti dari jati diri pesantren dan jati diri dari Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam jati diri NU dan Jamiah Nahdlatul Ulama itu yang paling inti adalah sanad ilmu. Ibarat pesantren dan Nahdlatul Ulama ini punya DNA, maka kromosom dari DNA itu adalah sanad ilmu. Karena di dalam Nahdlatul Ulama dan di dalam dunia pesantren ini orang harus beramal berdasarkan ilmu. Tidak boleh ngawur. Amal yang tanpa ilmu itu mardud, tertolak. Amal harus berdasarkan ilmu. Dan berilmu
harus dengan guru. Karena ilmu ini adalah agama. Maka di dalam kitab-kitab dinyatakan bahwa bahkan tidak boleh berguru kepada orang yang tidak diketahui punya guru. Atau orang yang tidak diketahui pernah belajar, pernah mengaji. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena berilmu itu harus dengan guru dan guru harus dengan sanad. Harus bersanad. Yang sambung sampai kepada hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini soal agama. Dan agama bukan hanya soal pengetahuan kognitif, pengetahuan akli saja, tapi juga soal transmisi rohani. Bagaimana agar secara rohani kita semua sebagai mukminin, apalagi sebagai pembawa ajaran-ajaran agama, sebagai pendidik agama, kita harus bersambung secara rohani dalam silsilah sanad kita sampai kepada hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa tebu ireng? Kenapa Kiai Maimun Zubair mengatakan bahwa harus punya sanad dari tebu ireng? Bapak Ibu yang kami hormati, dulu pada zaman tebu ireng ini, pada masa lalu, dunia pesantren ini punya 3 tempat yang dianggap sebagai, kalau di sini mungkin sekarang istilahnya ma'had ali. Tapi dulu dianggap sebagai semacam pesantren paripurna. Santri-santri pada masa-masa sekitar akhir abad ke-19 sampai dengan menjelang pertengahan abad ke-20, pertigaan abad ke-20. Setelah menyelesaikan pelajaran di pesantren-pesantren yang ada di mana-mana, mereka biasanya selalu menyempurnakan belajarnya di 3 pesantren yang dianggap sebagai pesantren paripurna pada waktu itu. Yang pertama adalah pesantren di Termas di bawah asuhan Kiai Dimyati, yang pada waktu itu diakui sebagai pesantren fikih yang paling unggul pada masanya. Sehingga para santri senior pada waktu itu mengejar penyempurnaan studi fikihnya semuanya di pesantren Termas di bawah asuhan Kiai Dimyati. Yang kedua adalah pesantren di Kasingan Rembang di bawah asuhan Kiai Khalil bin Harun yang diakui sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu alat yang paling paripurna pada masanya. Sehingga semuanya kemudian juga belajar menyempurnakan ilmu alat di pondok pesantren Kasingan Rembang ini. Saya tahu dari riwayat-riwayat yang saya dapatkan bahwa para kiai dari generasi kakek saya, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Ali Maksum, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Bahrus Ali, dan lain-lain semuanya bertemu di pesantren-pesantren ini. Di Termas, kemudian di Kasingan Rembang, dan satu lagi yang dianggap justru paling utama dari ketiganya, yaitu di pondok pesantren Tebu Ireng di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Kenapa Tebu Ireng menjadi paling penting? Kenapa Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari ini menjadi yang paling penting, paling diutamakan? Karena beliau ini adalah seorang muhaddis, seorang musnid. Beliau memegang sanad yang bersambung sehingga bertemu langsung kepada hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kiai-kiai pada masa itu semuanya mewajibkan diri untuk mendapatkan sanad hadis
dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dari Tebuireng. Dan kalau kita bicara tentang sanad ruhani yang bersambung langsung kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, apalagi yang lebih langsung selain dari sanad hadis sebagaimana yang dibawakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka semua riwayat yang kita bisa dapatkan dari para kiai pada masa lalu adalah itu semuanya mendapatkan sanad hadis paling tidak Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Tebuireng ini, dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan saya kira pasti ada juga yang kemudian mengembangkan pembelajarannya sampai kepada sanad kutubus sittah dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu, upaya untuk menyelenggarakan kegiatan kita sampai 2 minggu depan ini adalah satu upaya simultan antara memelihara DNA pondok pesantren, ilmu pesantren, yaitu sanad ini, dan sekaligus mengajak para pengampu pesantren, para kiai, gus-gus ini berpikir tentang bagaimana pesantren ini harus bisa bertransformasi agar beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bertahan ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Ini adalah upaya yang sangat besar dan kita ingin lakukan dengan seserius mungkin. Itu sebabnya dilakukan sampai 2 minggu. Dan saya tahu ini ada kiai-kiai muda, gus-gus yang harus meninggalkan anak istrinya sampai 2 minggu. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tahan 2 minggu ini. Itu ada Gus Afif Hasbullah dari Krabya. Tahan nggak dia tinggal istrinya 2 minggu. Kenapa? Karena kita ingin bahwa ijazah sanad ini sungguh-sungguh dilakukan bidirosah. Bukan hanya bidiroyah, bukan hanya asal memberi ijazah sanadnya saja, tapi bidirosah. Sehingga nanti Kiai Muhammad Soekarto Abdul Aziz dan mungkin para qori yang lain akan membacakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dari awal sampai akhir. Dengan para peserta menyimak sebelum kemudian diijazahkan sanadnya. Dan saya juga meminta ditambahkan dalam hal ini karena semua kiai yang pernah saya temui semuanya mengamalkan yaitu ijazah sanad musalsal bil awwaliyah. Saya yakin bahwa Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari juga pasti pada waktu itu mengijazahkan sanad musalsal bil awwaliyah ini kepada santri-santri beliau. Harapan kita adalah bahwa pesantren-pesantren yang ada nantinya dengan wakil dari 50 pesantren ini kita punya modal untuk menyebarkan sanad ini lebih luas di masa depan. Sehingga mudah-mudahan 42.000 pesantren seluruh Indonesia, dan kalaupun mau bertambah silakan bertambah berapa saja nanti, semuanya memegang sanad dari Tebuireng, dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Jika tersambung secara ruhani semuanya. Dan ini menjadi modal kita untuk bertahan sebagai mandat rohani dari dinul Islam yang dibawakan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Ini asisten butuh bisik-bisik ini. Sebagai pembisik saya, dia harus punya kewajiban bisik. Kalau tidak bisik, tidak melaksanakan tugas.
Jadi ini semuanya adalah upaya untuk memelihara DNA ini seserius mungkin. Seserius mungkin. Tadi disebutkan oleh Ki Abdul Hakim bahwa dulu Hadratus Syekh butuh 2 bulan. Atau biasa saya tidak tahu. Hadratus Syekh dulu itu, saya mendapat riwayat misalnya dari kakek saya sendiri, Kiai Bisri Mustafa, bahwa beliau mendapatkan ijazah sanad Bukhari Muslim dari Hadratus Syekh itu dalam waktu 20 hari. Saya tidak tahu bagaimana caranya waktu itu. Itu sekitar tahun 36, 37. 1936, 1937 pada waktu itu. Lalu belakangan katanya butuh 2 bulan. Butuh 2 bulan. Nah, saat ini mungkin kemarin dalam diskusi desain untuk maraton dari pagi sampai pagi, terus dibaca Sahih Bukhari dan Muslim itu sehingga bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu mudah-mudahan insya Allah, sehingga memenuhi syarat untuk ijazah sanad ini bidirosah. Sehingga nanti para peserta kalau sudah mendapatkan ijazah ini masing-masing berhak untuk menyampaikan hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari Muslim itu dengan mengatakan haddatsana. Haddatsana. Karena apa? Mendengar sendiri ijazahnya dari musnid yang membawa sanad itu langsung dari Hadratus Syekh dan bersambung langsung sampai kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat yang sama akan diajak untuk berdiskusi ya, supaya ketemu dengan rencana. Diskusi tentang bagaimana transformasi pesantren ini supaya ketemu gagasan-gagasan tentang rencana. Karena semua itu harus dengan perencanaan. Pak Pratekno tadi ngerasani ini Tebuireng ini desain infrastrukturnya bagus sekali. Iya Pak, kiainya Insinyur Teknik Sipil. Kiai Salahuddin Wahid. Insinyur Teknik Sipil. Dibandingkan pesantren lain kok kacau balau ya, memang tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan. Nah kalau tidak ada perencanaan yang semuanya berlangsung kacau balau, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kita masa kini dan masa depan. Maka kita harapkan sekurang-kurangnya mulai upaya untuk membangun gagasan-gagasan tentang rencana strategi transformasi yang kita butuhkan melalui forum Nasrus Saat ini.